Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai Indonesia. Ini dulur-dulurku. Ya, ini hanya untuk pembukaan ya, bonsai sancang yang hanya segede korek. Ini bonsai mama ya, bro, sancang. Tapi kali ini kita enggak review bonsai sancang ya. Ini untuk lain kali aja biar dulur-dulur bonsai pada penasaran. Kali ini kita akan review pakis haji yang kemarin kita hunting 2 bulan ya. yang 2 bulan yang lalu kita hunting. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa ya. Oke, tapi ya sebelum itu kita perlu siapkan bahan-bahannya dulu. Oke, jangan lupa ya bro, kalau kita mau mainan bonsai itu siapkan segelas kopi dan rokok. Opor-opor congor, gasbul. Asik. Kita seripit dulu bro rokoknya. Oke, kita nyalakan rokoknya. Barulah kita siap review. Oke. Nah, ini dulurku, saudaraku yang kemarin kita hunting pakai saji ya, yang waktu itu di lereng Cemiwit itu. Ini hasilnya, ini penanaman setelah 2 bulan. Maaf ya kalau waktu itu kita nggak sempat video nanemnya karena ya kesibukan lah bro. Nah, ini penanaman udah 2 bulan dan ini bukan yang cabutan bro, jadi bukan yang apa istilahnya kita nyari di bawah itu, bukan, tapi ini cabang daripada pohon yang utama. Kan waktu itu ada pohon yang satu itu bercabang 3. Nah, ini salah satunya yang tak potong cabangnya. Coba kita lihat dalamnya kayak apa, apakah udah keluar akar atau belum. Oke ya bro, kita bongkar tanahnya bentar. Coba kita lihat, soalnya dari awal saya juga belum pernah bongkar. Oh iya, ini untuk pengetahuan ya, ini buat dulur-dulur bonsai, dulur-dulur yang pencinta tanaman. Ini bukan daun kayak gini nih, ini bukan apa istilahnya dari pertumbuhan ininya tuh bukan. Ini karena suatu tragedi ya bro. Ceritanya pagi-pagi saya kehabisan kopi, bangun tidur biasanya udah ada kopi, belum ada kopi. Lah saya lihat bonsai ini baru tunas sepanjang jari, dipatok ayam, yang akhirnya tumbuhnya puter, jadinya potel kayak gini nih. Nah akhirnya nih saya murka, ini tak gajul bro, maut kabeh, tak gajul ini maut kabeh suwek. Tapi karena saya kasihan dengan pohonnya, saya tanam lagi, tetap saya siramin. Oke, kita lanjut bongkarnya. Nah, ternyata nyampe segini tuh. Wah, itu bro. Nah, ini ya, ini bekas potongan ya. Ini bukan cabutan, melainkan tumbuh dari kecil itu bukan, terus kita cabut terus kita tanam, bukan. Ini potongan. Tapi ternyata hidup. Ini ya.
Saya juga baru kali ini nemuin pohon pakis haji yang bercabang itu tuh bukan tunas bro, waktu itu bukan tunas. Kalau tunas itu kan misalnya ini pohon, nah tunas tuh di sini, itu tunas. Tapi dia tuh di sini di atas bercabang 3 waktu itu ya Bang Iwan ya. Iya, 3. Bercabang 3. Nah ini tak tanam, ya untung-untungan lah. Ternyata kok tumbuh, tapi ternyata umur 2 bulan ini belum keluar akar, tapi dia tetap hidup dan tumbuh tuh, seger bro daunnya. Sebenarnya nih kalau dari awal pas waktu tunas belum nggak dipatok ayam, ini panjang bro, ini pasti panjang segini nih, paling nggak segini nih. Oke ya, ini yang pertama. Oke, ini kita taruh dulu, kita lanjut yang lain, nanti kita tanam. Nah ini saya potong juga yang cabang tapi belum keluar daun. Waktu itu cabang tapi udah keluar daun. Nah ini cabang tapi belum keluar daun. Yang waktu itu saya bilang puter itu loh, kayak apa telo, kayak kempul itu, yang Bang Iwan bilang ajaib lah kalau tumbuh. Nah sekarang kita bongkar juga, ini daunnya kayak apa. Bentuke. Bentuke kok ngono ya? Bentuknya ya bro, agak-agak gimana gitu bentuknya ya. Mungkin kita cabut aja nggak apa ya. Iya. Ini telo kodok. Tuh bro, sama ini juga potongan bro. Tuh puter ya bro, lo bentuknya lo elok jangan bentuknya ini gak rukul lagi. Kita taruh juga, kita lanjut yang lain. Ini sama aja. Nah kalau yang ini ini biji yang kemarin pas kita ini apa, jadi waktu itu kita hunting kan nggak cuma nyabut yang apa sudah keluar daun yang di bawah ataupun motong, tapi kita kan hunting waktu itu kan juga ini apa bijinya itu, biji-bijinya itu terus kita tanam dari bijinya pakai gaji itu. Ini keras banget. Nah ini hasilnya, dia nggak mau tumbuh, tapi kemungkinan ulet ya bu. Kirain ini bakalan pohonnya tumbuh tunasnya itu ternyata ulet. Nah, dia nggak mau tumbuh tuh kayak gini, banyak tuh uletnya. Oh ya, ini juga sama bro. Nih. Nah ini kan ada kulitnya itu hijau ya, ada kulitnya hijau itu, ini yang langsung tak tanam. Nah yang ini yang tak kelupas karena saya juga pengen uji coba, ternyata kok nggak ada yang tumbuh juga. Oke, Mungkin kurang tua ya Mas? mungkin kemungkinan ini kurang tua karena waktu itu kan juga posisinya itu pohon di lereng ya Bang ya. Pohon di lereng dan di jurang itu, jadi kita mau manjat ke atas tuh nggak berani lah, resiko terlalu gede resikonya. Jadi kita cuma pakai gala, kita ambil dari bawah, kita songgok gitu. Nah ini biji-bijinya pada nggak tumbuh ya bro, nggak bisa, ini gagal. Nah ini yang puteran kedua ini. Nah ini yang putaran kedua ini sama aja bro, masih belum tumbuh, tapi kayaknya ini mau keluar akar tuh. Bakalan akar nih ya Bang ya. Ini saya juga heran, apa kemungkinan tunas tuh mau jebol ini
kesusahan atau gimana ya. Ini nanti tetap kita tanam lagi, ini sama ini kita tanam lagi ya. Ya. Ini cuma edukasi aja, pengetahuan untuk teman-teman. Waktu 2 bulan ya Bang ya. Ya, ini jangka waktu 2 bulan. Lanjut. Nah, ini untuk yang cabutan. Yang cabutan. Ini dari itu apa? Tunas. Buahnya ya. Tunas ya, Buah. Ya, jadi dari pohonnya itu alami ya. Dia jatuh sendiri karena udah benar-benar tua. Jadi jatuh sendiri. Jatuh sendiri tanah, akhirnya nyampe tanah, dia tumbuh, keluar tunas, keluar akar. Nah, ini yang kita cabut ini dari itu benar-benar dari buah. Soalnya kemarin ada kasusnya ya Bang, kita nemu udah keluar daun tapi masih ada buahnya yang nempel, itu masih ada. Ya. Itu ada. Oke. Kayak gitu. Lek. Nah, untuk selanjutnya ini yang cabutan enggak di pruning. Ya. Masih daun dari itu, dari hutannya langsung kemarin ya. Jadi dari alamnya, pertama kita nyabut dari tunasnya itu daun enggak di pruning. Edukasi juga untuk teman-teman kalau pakai saji. Ya, ini kan saya udah buktian juga ya, kita perlu belajar lah. Kemudian udah belajar. Jadi kalau kita hunting walaupun tunas cabutan atau pangkasan itu dipotong dulu, dihabisin dulu daunnya. Jadi cuma bonggol-bonggolnya itu, tunas-tunasnya itu kita tanam. Nah, nanamnya segini bro, misalkan yang motong segini, kita motong segini, kita nanamnya segini. Bisa, soalnya apa, kalau kita langsung nanam segini, dikeliatin ininya, diliatin pohonnya, itu kemungkinan akan kering. Jadi cuma 30% lah kemungkinan hidup. Nah, ini contoh yang dari alam, nggak di pruning, nggak dipotong ininya, daunnya. Ini jadinya kayak gini, kurang subur. Dia tetap tunas tapi lama bro, lama dibanding yang ini, dibanding yang satunya. Ini tanpa daun, kita nanam tanpa daun, ini udah segini daunnya, seger. Tapi yang ini masih segini nih ya, baru tunas sepanjang jari, baru tunas. Ini daun asli dari alam. Oke, itu yang di sana juga masih banyak ya pakai sajinya. Ayo kita review sekalian Bang. Yuk. Nah, ini juga ada nih, ini yang kemarin juga nih, ada yang kecil, tapi ini kalau dipatokin ayam bro, jadinya gini nih daunnya. Payah di daerah saya ya. Edukasi juga untuk pecinta tanaman hias ataupun pecinta bonsai, waspada dengan ayam, karena ayam itu musuh utama ya, itu musuh utama. Tapi jangan dibasmi, soalnya apa, bingung lek ngingkung dibasmi ontong gone kan. Kalau yang kecil-kecil segini ya, kalau yang sama kayak yang tadi itu segede jempol kayak gini, itu kemungkinan daun tumbuh hanya satu batang. Tapi kalau yang udah ada agak gede, contohnya kayak ini, nah, contohnya kayak yang ini, itu 2 batang. Cantik ya bro, cantik ya. Nah, untuk pakai saji sendiri saya sebenarnya masih bingung. Soalnya kenapa, yang saya jumpai itu ada 2 jenis bro pakai saji itu sikas. Setahu saya ya, itu ada yang daunnya kayak gini, ini bukan ya bener bentuknya runcing, tapi nggak runcing bro, meling tapi kurang meling gitu. Nah, yang satu lagi itu ada sikas atau pakai saji yang daunnya itu dari sini, dari pangkal sini nyampe sini sampai ke ujung itu meling semua. Kalau ini dari ini batangnya terlalu panjang ya, sekitar sejengkal ya Bang ya. Yeah. Ini baru keluar daun, batang baru keluar daun. Nah, kalau yang pakai saji yang satunya itu
ininya kayak berduri gitu, daunnya kayak berduri, Tajam ya bang. tajam dan lebih rapat, daun lebih rapat, terus lebih meling itu, dan daunnya lebih tebal itu. Untuk sedulurku yang tahu jenisnya ya, tolong komen di bawah karena saya juga butuh masukan. Oke, kita sama-sama belajar lah ya, kita sama-sama belajar. Oke, besok kita akan review juga, itu punya tetangga ada yang punya itu pakai saja atau sikas yang saya maksud tadi, yang daunnya runcing-runcing, benar-benar runcing dan meling gitu ada. Oke ya bro, mungkin sekian dulu. Mungkin ada tambahan dari Bang Iwan? Cukup bang. Cukup. Ya. Oke. Untuk yang lain, bonsai-bonsai yang lain, bahan-bahannya lain, nah sebelah itu, nah itu mungkin lain kali ya kita review, ada serut, sancang, cikal dan lain-lain. Oke, sekian dulu dulur-dulur bonsai, dulur-dulur pencinta tanaman hias. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.